Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Menjelang tengah malam, Dia pasti akan kembali. Kita harus siapkan diri kita. Udah bukan jadi anak-anak, karena orang yang menikah, ya, pengantin sorgawi akan datang bukan menikah dengan anak-anak yang gede ambeknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini selama 17 tahun menggembalakan bersama dengan suami. Tetapi kurang lebih 20 tahun saya sudah menggembalakan seorang diri bersama dengan Tuhan Yesus. Karena 20 tahun ya, hampir 20 tahun, karena suami saya sudah di sorga. Ya. Jadi saya ada perkumpulan gendes-gendes, ya, janda-janda. Kami kurang lebih 21. Nah, kita ketemu, kita saling menguatkan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Terus kita bikin arisan, kita nabung. Yang arisannya nggak boleh diambil karena nanti rencana perkenanan Tuhan di Oktober tahun depan kami mau ke Eropa Timur. Lewat itu arisan itu yang kita kumpulin bersama-sama. Lalu saya bilang begini, nanti syarat healing, syarat jalan-jalan tuh ada 3. Jangan pergi sama orang yang pelit. Jangan pergi sama orang yang mudian, gede ambeknya, ya kan? Terus yang ketiga kita mesti sefrekuensi, bener nggak? Ini pergi jauh loh. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Aduh, jangan pergi sama orang yang pelit, jangan pergi sama orang yang mudian, bentar-bentar ngambek, ya kan? Yang ketiga, yang sefrekuensi gitu. Karena udah umur, terus, waduh, udah kalau kayak anak-anak gimana? Coba bilang kiri kanannya, kamu bukan mudian kan? Kamu bukan gede ambeknya kan? Amin, haleluya. Ore, kita akan sama-sama belajar apa sih kata Injil tentang kekayaan. Ya, beberapa waktu yang lalu, 5-7 tahun yang lalu, ada nyanyian anak sekolah minggu nih. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, 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 uang. Bukan Tuhan Yesus. Hello, is anybody here? Hello. Bapak Ibu Saudara, memang uang sih, uang itu memang bukan semata-mata segala-galanya. Tapi memang untuk segala sesuatu perlu uang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, uang itu menguji hati kita. Uang tidak pernah mengubah karakter kita. Tetapi uang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Hello? Amin. Itulah sebabnya yuk kita sama-sama belajar. Saya ingat beberapa waktu yang lalu katanya begini, Injil Kemakmuran. Kalau kita di dalam Tuhan tuh mesti kaya. Melayani Tuhan tuh mesti kaya. Katanya begitu ya. Tapi saya pikir-pikir gini juga nih. Terus ada yang bilang begini, biar miskin di bumi, asal kaya di sorga. Ya jangan dong. Kita harus menjadi orang yang bisa memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memberkati menjadi berkat. Bukan nanti deh kalau aku udah kaya. Nanti deh kalau nanti aku hidup berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, kita diajar Tuhan setia dari hal yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan yang besar. Biar kita banyak uangnya, hidup di dalam kelimpahan. Tapi kalau kita tidak kaya kemurahan, hati kita tidak kaya, kita gak bisa memberi. Begini terus, tahan terus. Ya gak Bapak Ibu Saudara? Nah kita belajar begini. Nanti Joseph bantu untuk materinya. Bapak Ibu Saudara, dari 16 dari 38 perumpamaan Yesus berurusan dengan uang dan harta. 16 dari 38 perumpamaan.
Bisa dibuka? Oh ya, langsung aja dibuka, saya lihatnya ke situ. 1 dari 10 ayat dalam Injil berurusan dengan hepeng, dengan uang. Lebih kecil ya? Aduh sorry banget, kecil ya? Wow, oke ya. Lebih dari 2000 ayat dalam Alkitab bicara uang, persembahan, pemberian, dan kepemilikan. Jumlah ayat yang berbicara tentang kekayaan dan uang 2 kali lipat dibandingkan jumlah ayat tentang iman dan doa kalau digabungkan. Hampir 25% dari kata-kata Yesus dalam Perjanjian Baru berurusan dengan iman dan pengelolaan uang. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu baru sadar saya adalah orang yang betul-betul cinta uang. Sebelum melayani ya. Saya itu orang tua, Bapak Ferry tahu, itu punya ekspedisi, ada ekspor impor, pokoknya oke lah. Dan saya sendiri sebagai branch manager buat Norwegian company yang bergerak di oil. Tapi tahu nggak, hidup saya tuh mukanya tuh kayak pepaya yang layu gitu. Saya usaha, walaupun dulu Bapak Ibu Saudara ingat ada Bank Eksim, Bank Dagang Negara, itu bank-bank itu tawarin, ambil aja uang, tapi saya nggak mau gitu. Ya, kalau misalnya kita berhubungan dengan pemerintah kan, lumayan sih, cuma dia bayarnya tuh lama banget. Di situ tuh kayaknya saya mukanya udah kayak pepaya rusak. Ternyata saya itu tergantung sama uang gitu loh. Nah, waktu saya menikah dengan pendeta GPDI, siapa takut gitu ya. Ya saudara, saya mengalaminya gitu. Jangan takut, Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Tapi kita udah tinggalin semuanya, udah lepas semuanya. Ya, saya jual LM saya jual 2 mobil saya, Kijang dan Panther, jual emas dan segala macam gitu. Tapi masih benar-benar pagi Sarimi, siang Indomie, malam Supermi, Mimi, terus itu kami lewatin. Bukan penggembalaan di sana loh, di Pulau Jawa enggak, di Kemayoran. Itu saya lewatin. Tapi di mulut suami saya, tenang nih, Tuhan besar. Kalau terjadi apa-apa sama kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Pokoknya tuh dahsyat. Saya sampai lihat suami saya, ya ampun, dalam keadaan susah dia masih seperti itu gitu. Tenang nih, Tuhan besar, Tuhan begini. Tapi udah lama dia tuh saya nggak beliin kemeja karena nggak ada duit gitu ya. Nah ini nih belajar jadi banyak juga kami sebagai hamba Tuhan dan jemaat yang salah mengerti tentang ayat-ayat yang saya mau bacakan. Kita tahu di dalam Yosua pernah katakan, jangan lupa memperkatakan firman agar perjalananmu berhasil. Kita pikir ini soal uang. Ya, soal uang, semuanya soal uang, apa-apa materi. Tetapi di sini bicara bahwa perjalanan iman kekristenan kita itu long journey. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita memperkatakan firman, kita fokus kepada Tuhan, bukan semata-mata ini. Tetapi Tuhan mau supaya dalam proses perjalanan hidup kita, sampai ke langkah yang terakhir, kita tetap firm di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Amin, haleluya, apapun keadaan kita. Kita seringkali begini, aduh gimana ya, Bu, saya udah ambil bagian buat pekerjaan Tuhan. Saya mengembalikan milik Tuhan. Saya begini. Tetapi kok aku punya usaha nih. Kita selalu begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan di sini gak ada. Dalam pengembalaan saya ada begini. Ya Allah, lupa kali dia. Bahwa segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Semuanya tuh hanya titipan. Coba korek kiri kanannya.
Bro, titipan bro. Amin, haleluya, titipan. Mazmur 37 ayat 4. Di sana dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diingini hatimu. Kita kadang-kadang suka salah. Kita beranggapan pokoknya kalau gua minta apa aja, Tuhan pasti beli. Tuhan pasti kasih. Tuhan kasih beri. Pasti Tuhan beri deh buat kita. Enggak juga kali. Ini bicara apa? Enggak semua apa yang kita minta Tuhan kabulkan. Seturut apa yang Tuhan mau. Amin. Ini bicara proses. Proses, coba katakan proses. Proses. Makanya jangan buru-buru. Karena hidup ini bukan kita punya, hidup ini Tuhan punya. Amin, haleluya. Jangan semaunya sendiri, nggak bisa saudara. Proses. Dan kita percaya hasil akhir itu tidak mengkhianati proses, bro. Amin, haleluya. Hari-hari ini, sekali lagi saya mau bilang menjelang tengah malam. Jangan nanti jadi orang muntaber, mundur tanpa berita. Benar, tadinya aktif, tahu-tahu di mana dia? Di telepon nggak diangkat, WA nggak dijawab, messenger. Kalau itu jemaat saya tinggal nyanyi. Entah di mana kini kau berada, sudah ku coba untuk mencari. Where are you? Ya kan? Saudara. Lalu apa lagi? Nih dikatakan begini kan kita. Kalau kita nabur, kita percaya deh kita akan terima 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan bicara uang. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Amin. Ini kita punya hati makin diperlebar karena kebenaran firman Tuhan yang kita tahu dan kita lakukan, saudara. Kita sabar di dalam kesesakan. Ada berkatnya. Itu bukan cuma soal begini. No. Saudara, saya bilang 20 tahun, 17 tahun kan menggembalakan bersama dengan suami. Ini udah 20 tahun sendiri kan. Berarti 37 tahun. Saya gak pernah, belum mengalami jemaat kasih mobil sama saya. Enggak. Saudara, terus maksudnya Tuhan biarin saya gitu? Ya enggak kali. Amin. Saya justru bersyukur. Saya bilang ini, memang saya pergi kan, visa udah mau habis ya. Saya pikir dari saya pergi, walaupun saya dalam keadaan capek banget. Karena penggembalaan gitu kan, baru renovasi, belum selesai. Kalau namanya renovasi kan, aduh sakit kepala. Orang Bangka bilang ini kapan sih selesai. Aduh, lamewoh, bener kali, lamewoh. Aduh, saya sampai bilang sama kepala tukang, aduh Mas Mariadi, udah dikerjain aja deh, saya mau berangkat dulu. Saya bilang begitu. Ini lame amat, lamewoh, ya kan? Itu saudara, ini memang dalam keadaan lelah banget. Tapi saya sampai begini sama Tuhan, Tuhan 37 tahun loh. Masih remaja 65 tahun. Menggembalakan, ya kan? Memuridkan, besuk dan masih caucien juga untuk gereja lokal. Oh haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi saya bilang, saya bercanda sama Tuhan. Wah Tuhan, ya kan luar biasa juga nih Tuhan. Aku bilang, tapi di sisi lain aku bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur tidak semua gembala single pastor dikasih tanggung jawab seperti ini.
Amin. Jadi jangan nanti nangis. Aku udah kasih ini buat Tuhan, udah kasih ini buat Tuhan. Kok Tuhan gak jawab doa aku sih, cengeng banget sih. Enggak, mesti kuat lu di dalam Tuhan. Amin. Kita kuat di dalam Tuhan bukan karena kita punya suami, kita punya istri, anak-anak dan lain sebagainya. Enggak. Tergantung pengalaman pertemuan kita sama Tuhan bagaimana. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu saudara, kuat saudara. Jangan nanti misalnya suami, aku udah gak tahu, ini contoh aja. Suami terganggu wewe gombel, kamu tinggalin Tuhan. Kesian deh lo. Jangan. Amin. Enggak. Makanya dasar apa? Dasarnya apa pengiringan kita kepada Tuhan? Dasarnya apa pelayanan kita kepada Tuhan? Nah itu kan digoncang semua saudara. Yohanes 10 ayat 10 kan berbicara begini. Aku datang supaya umatku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kalau kata kelimpahan kita selalu bilang cien. Kita selalu bilang cien. Padahal itu kelimpahan itu soe. Hidup kekal. Amin, haleluya. Lukas 6 ayat 38. Katanya takaran yang baik dipadatkan, digoncang, itu mengalir keluar. Kita juga pikir itu uang. Padahal temanya tentang penghakiman. Baca Lukas 6 ayat 38. Jadi banyak yang salah saudara. Jangan konteksnya kalau apa-apa tuh uang aja. Ya tanpa kita sadari, udah mata duitan banget nih kita nih. Ya. Matius 5 ayat 3. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Terus apa saudara? Orang yang rasanya kayaknya hidupnya gimana gitu. Amin. Amin gitu. Padahal hidup miskin di sini, ini maksudnya walaupun kita ada di dalam taraf begini, kita rasanya tuh kosong aja. Kita rasanya nggak ada apa-apa aja. Itu yang benar. Kenapa? Memang kita nggak ada apa-apa. Memang kita nothing. Kita tuh menjadi berharga karena kematian Yesus di kayu salib. Amin. Kita berharga karena Dia mati bagi kita. Pertukaran telah terjadi di kayu salib. Yang harusnya kita mati, tapi Tuhan yang menggantikannya. Makanya saudara, doa saya begini, Tuhan tolong ya supaya orang percaya itu masuk di satu titik mengerti tentang kematian Yesus di kayu salib. Kalau dia mengerti kematian Yesus di kayu salib, hidup karena anugerah, dia tidak akan pernah pakai hidupnya untuk sia-sia loh saudara. Karena dia tahu, memang kita percaya satu waktu Tuhan akan datang ya secara rame-rame. Tapi kan bisa juga Tuhan datang secara pribadi. Makanya kita mesti siapin diri. Saya selalu pakai menjelang tengah malam. Jaga hati saudara. Saya bilang, entar kan konteksnya pekerja. Saya bilang begini, kalau mau masuk surga jaga hati. Jangan simpen-simpen kesalahan orang lain. Ya kan, karena pikiran ini tabung masa depan kita. Nih pikiran. Pikiran ini ya kan saudara, tabung masa depan. Kita berpikir salah, kita bertindak salah. Akhirnya bertindak menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Ini minus terus. Jangan. Kalau ini min terus saudara, kita bisa gak sehat loh. Amin. Karena gini, Firman bilang begini kan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran. Hati udah bilang kamu jangan lakukan itu. Emang dia begitu? Bukan seperti emang kok begitu. Ya, terus apa lagi? Nih, dalam kehidupan sehari-hari apalagi konteksnya wanita, tapi pria juga ada. Katanya begini, kamu tahu gak ibu itu? Dia memang mulutnya Judes, jujur tapi pedes.
Tapi dia hatinya baik kok. Saya bilang no way. Nggak mungkin hatinya baik. Karena apa yang keluar dari sini berasal dari sini. Amin. Jadi jangan drama man, drama queen deh. Drama Korea. Amin saudara, nggak mungkin saudara. Ya, oke kita lanjut. Ya, apalagi Matius 19 ayat 21 kan di sana dikatakan jualah katanya, ya kan? Segala sesuatu tuh dijual, berikan kepada orang miskin. Jadi maksudnya begini, apapun keadaan kita hari ini, saudara, kita mesti belajar hidup ini sharing. Amin, jangan dikekep sendiri, nggak nambah-nambah, saudara. Ya, nah ini nih bagus nih. Perjanjian lama berkata seperti ini. Coba deh dibuka. Ya next. Perjanjian lama berkata begini, mari datang dan lihatlah kemuliaan Tuhan dengan harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke? Nah, mari datang katanya. Tapi dalam perjanjian baru pergilah. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui setiap harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini dua-duanya bukannya salah, saudara. Tetapi kita diajar untuk kita jadi berkat di mana saja kita berada. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersembunyi. Tetapi perjanjian lama adalah perjanjian baru yang disingkapkan bagi kita. Amin. Tuhan mau supaya betul-betul kita jadi berkat, saudara. Ya. Nah, saya mau kasih kesaksian dulu. Saya ada yang namanya Komsel Princess. Ya, saya turun langsung. Kenapa saya sebut princess? Ini princessnya Tuhan Yesus, jendes itu loh. Nah, kan kadang-kadang kalau janda-janda yang belum pulih juga maunya dikasihani, maunya diberi, iya kan? Kalau belum pulih. Tapi saya bilang jangan begitu. Tuhan kasih kita kelebihan-kelebihan, ya. Jadi ada jemaat saya yang di Kemayoran tuh banyak orang Pontianak, Palembang, Medan, sama Bangka. Nah, saudara, ada yang Chinese Jakarta ini dia kalau bikin apa-apa tuh kue tuh enak. Nah, hauce, chen ping ping, ya. Saudara tahu dia itu suka jual-jual kue, kuenya enak banget. Kue basah, kue jajan pasar, kue kering. Pokoknya cenping-ping banget deh, hauce deh. Endolita Barbanero, ya. Nah, saudara, saya tahu-tahu dia bilang, Bunita, waktu COVID tukang kue saya meninggal. Jadi dia nggak jualan sama sekali. Tapi dia mengembalikan milik Tuhan. Saya kaget. Saya bilang, Bu, saya tahu ibu selama 3 tahun tidak ada pemasukan sama sekali. Saya bilang saya transfer balik. Saya udah doakan, saya tahu. Jangan Bunita. Bunita yang ajar, jangan. Saya mau diberkati. Tuhan yang bertanggung jawab, bukan ibu gembala saya. Dia bilang begitu. Nah, saudara tahu, dan the next-nya waktu dia setia mengembalikan, dia kembalikan seperti waktu dia jualan. Itu bisa ketambahan 3 kali lipat. Nah, amin. Kita kadang-kadang begini, kita mau diberkati tapi nanti bagaimana ini bilang kasih aja, tapi jangan nanti gimana, kasih, jangan, maunya diberkati padahal udah diberkati. Dan ini hidupnya luar biasa, saudara. Ya, satu waktu saya udah bilang, namanya Yuni, Bu Yuni, yuk nanti kapan-kapan ke Amerika. Nah, dia tuh Buddha kan. Dia kenal Tuhan karena punya anak 2, perempuan sama laki. Anak lakinya narkoba. Tuhan sembuhkan, udah dagang ribs di daerah Jakarta Barat, laku, tinggal mau menikah. Akhirnya meninggal bukan karena narkoba. Meninggal karena waktu dia SMA pernah berantem, gak tahu bagaimana di bagian otak atau gimana di bagian kepala, meninggal. Anak laki loh.
2 tahun kemudian suaminya meninggal karena jantung. Dia sempat teriak, Tuhan, aku percaya sama Tuhan jadi begini nih Tuhan, gitu. Tapi akhirnya dia pulih. Enggak, Tuhan punya rencana. Dia saksikan, dia bilang begini, waktu saya masih, suami udah gak ada. Waktu saya masih ada anak udah gak ada. Waktu saya punya suami bilang begini, elu ke gereja sebulan 2 kali aja. Tapi setelah suami gak ada, saya tiap minggu, pokoknya tiap minggu saya ke gereja, malah tanggung jawab saya lebih besar. Dia bendahara gereja, saudara. Ya, ini nih. Nah, kan yang dulu-dulu, ini saya bicara pengembalaan saya. Yang dulu-dulu kita kan udah lepas semuanya. Nah, kalau cuma hitung uang masuk, uang keluar, anak kelas 5 juga bisa. Tapi dia ibu janda ini saya bagi. Kamu mesti pikirkan gimana uang masuk. Dengan cara apa, bagaimana saudara. Tukang kue. Saudara, bukan cuma dia hitung uang masuk, uang keluar. Tapi dia putar, dia punya otak tukang kue ini supaya ada dana masuk ke gereja. Coba kolek kiri kanan, kamu ngerti kan apa yang dimaksud tadi? Amin, tukang kue loh. Cuma SMA. Nanti dengar kesaksiannya. Dia suka cita apapun, kalau yang lain udah mulai kayaknya, lu jangan negatif ngomongnya. Amsal 18 ayat 14 bilang, hidup mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya memakan buahnya. Kita lihat saudara. Tapi yang diomongin iya. Karena kita udah sama-sama ngerti, nggak ada baper-baperan. Terus dia bilang gini, ini Chinese Jakarta, yang diomongin tuh Chinese Pontianak. Lu tersinggung, gua tambah hajar lu. Biar lu pulih. Oh haleluya. Kan kalau orang Ponti ini kan suka ngomong bahasa banget kan. Dia bilang, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Gitu saudara. Oke, kita lanjut. 4 prinsip pandangan Injil terhadap kekayaan. Yang pertama, Tuhan adalah pemilik segalanya. Amin. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini Tuhan yang punya. Mazmur 50 ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Anjing, mana Lili, anjing di rumah juga Tuhan punya. Ya kan? Amin, haleluya. Nah, Bapak terus ya. Jadi ingat yang pertama apa yang Injil bilang soal ini, kekayaan, bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Kita cuma steward. Kita hanya pengelola. Kita bukan yang memiliki itu. Satu waktu Tuhan akan cek. Amin, haleluya. Lukas 16 ayat 1-2 itu bicara tentang apa? Bendahara yang tidak jujur, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bendahara yang tidak jujur, ayat yang kedua, satu waktu Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari setiap kita untuk uang yang Tuhan percayakan, apapun waktu, ya kan? Nah, kita diajar tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular kan. Nah kalau tulus tidak cerdik, rada kurang pinter. Ya kan? Tetapi kalau misalnya cerdik tidak tulus, tricky lu, cheating lu, gak boleh juga begitu saudara. Ya kan? Yang itu yang saya bilang, yang janda-janda pada mau pergi. Kadang-kadang ada juga yang cheating gini. Ya udah, niat kapan ya kita pergi lagi? Biar aja dia sebut satu nama, biar aja niat itu. Si K deh.
Biar dia yang bayar. Terus saya bilang begini, lu jangan punya pikiran gitu dong. Kalau kita makan, ayolah makan, mending apa yang kita makan kita bayar. Atau misalnya kita makan sama-sama, jumlahin berapa, dibagi, kita ada 11 orang, bagi 11. Jangan apa-apa dia aja, korek-korek dia aja, jangan. Ya kan? Kan ada yang modelnya begitu. Nanti Bon udah mau datang, mau kencing lah, mau apalah. Ya kan? Tapi aku tahu nih begini, ya kan? Kalau dia udah mau kencing, tunggu, itu bayar dulu. Jadi enak, jadi itu pertemanan itu bisa langgeng. Coba bilang sama kiri kanannya, jadi langgeng pertemanan kita. Amin. Jadi langgeng, enak, ya kan? Lo jangan belagak pilon deh lo, ya kan? Nah, kita lihat nih Bapak Ibu Saudara di ayat 9, Mamon tidak jujur, ya. Ada masa kita bisa pakai uang, tapi ada masa kita tidak bisa pakai uang sama sekali. Ada masanya. Saya nggak tahu ya. Teman saya katanya anaknya di Amerika itu di bagian keuangan pemerintah atau apa gitu ya. Jadi ini nih lagi dicoba supaya uang yang ada di bank itu bisa diikat gitu. Jadi kita nggak bisa ambil, di freeze, dibekukan. Nah, ada dalam satu penggembalaan dia itu punya seperti obat-obatan dari Cina gitu masuk. Dia bilang sama saya, Tan, ada baiknya tante ada uang cash ya di rumah ya. Dia bilang gitu. Jangan semuanya dimasukin di bank. Dia bilang gitu. Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara, satu waktu kelak kita mau taruh uang kita di bank sekeren apapun pasti tidak aman. Ada waktunya, makanya kita mesti think smart. Tuhan mau supaya selama kita hidup jadi berkat, saudara. Saudara tahu yang namanya pelit itu mencuri loh. Pelit itu mencuri. Iya, benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, use money to make friends. And not use friends to make money. Yang tadi saya bilang. Jangan pergunakan teman juga tuh yang tadi yang saya bilang. Tapi yuk kita bangun networking. Amin, ketemu orang gini, apa nih yang kita bisa buat pekerjaan Tuhan. Kan pasti mesti makan. Yesus juga begitu kok. Dia mau menjangkau jiwa-jiwa. Kalau bukan orang yang undang dia makan, dia yang undang orang makan. Ya, kayak Lazarus yang tinggi. Dia bilang apa? Tuhan bilang, Sakius yang tinggi. Dia bilang apa? Zak. Bukan Zaklis. Zak, turun lo. Gue mau makan di rumah lo. Kan gitu saudara. Karena apa? Kalau lagi duduk makan, ngobrol ini kenyang. Semua terbuka. Hati terbuka. Bener gak? Jadi abis ini kita mau makan di mana ya? Oke, jadi 4 prinsip apa yang Injil katakan tentang kekayaan, bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Amin. Yang kedua, kekayaan tidaklah menjadi ukuran kerohanian. Nah, kita kadang-kadang seperti ini nih. Gua perhatiin itu orang enggak setia banget. Tapi kok kayaknya luar biasa. Bener gak? Ada kan? Kok gua kayaknya udah mau jontor sampai udah terbungkuk-bungkuk. Gua melayani Tuhan kok kayaknya begini-begini aja. Bapak Ibu Saudara, jangan ambil ukuran seperti itu. Amin. Tapi ambil ukuran apa? Ukuran Kristus. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, di Wahyu 2 ayat 9 sampai 10, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Namun kamu kaya, ya kan? Ini saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat di Wahyu ini, itu serem loh. Itu di bawah kepemimpinan Kaisar Tiberius.
Akhirnya orang-orang percaya udah gak bisa saling ngomong. Kenapa? Karena gak tahu, malam-malam udah dipanggil, diambil. Lu ngomong ini kan di pasar begini-begini, padahal gak ngomong. Dibawa ini orang percaya. Jadi apa? Jadi makanan singa, tontonan orang banyak. Jadi serem banget. Tetapi orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, ada yang seperti ini. Dia dengar yang ini mau jadi makanan singa. Dia bilang begini, dia datang nih. Orang yang hidupnya firm di dalam Tuhan, Pak, jangan Bapak, aku aja. Aku aja Pak, aku aja. Saudara, kita percaya hal ini pasti akan terjadi, saudara. Ada orang yang maksudnya coba lempar sembunyi, ya kan, lempar batu sembunyi tangan. Tapi ada orang-orang yang benar-benar luar biasa kehidupannya di dalam Tuhan. Amin. Jadi prinsip atau pandangan Injil tentang kekayaan, Tuhan adalah pemilik. Jangan kekayaan itu tidak menjadi ukuran kerohanian, ya. Yang ketiga, nah Bapak Ibu Saudara, di 2 Korintus 8 ayat 2, masih ingat kan jemaat Makedonia? Mereka miskin, tapi mereka tuh kaya, mereka dapat memberi lebih banyak, saudara. Nah, kita juga begitu, makanya kalau misalnya kita tuh oke sih keuangannya, tapi kalau hati kita tidak kaya kemurahan, kita gak bisa memberi. Tapi mungkin kita ngepas, tapi hati kita kaya, kita dengan sukacita aja. Kayak yang tadi saya bilang Ibu Yuni ini, gua kalau udah memberi gua gak mau ingat-ingat lagi, bodoh amat orang bukan punya gua. Amin, bodoh amat orang Jakarta, bodoh amat bukan punya gua. Terus dia bilang lagi sama Ponti, kalau lu begini loh, ya kan, lu gak diberkati, sakit iya loh. Coba tuh mulutnya. Tapi memang benar, jadi kehidupan dia tuh jadi berkat, saudara. Oke, yang ketiga, yang kita tahu ya Bapak, berapa 2 tahun yang lalu lah Tuhan izinkan bisa ke Dubai sama Turki. Ternyata memang Makedonia ini ya, itu kan saudara, Turki dan juga Eropa hanya dibelah dengan selat Bosporus ya. Yang ketiga, kepuasan adalah sikap hati yang harus dimiliki dalam kekayaan. Hari ini kita harus bilang sama diri kita, kuasai diri kita. Aku puas dengan Yesus. Itu tuh, aku puas. Apapun keadaannya, aku puas, cukup puas dengan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, Lukas 16 ayat 13 kita tahu bahwa Tuhan gak pernah bandingkan dirinya dengan siapapun. Head to head ya. Ya Bapak Ibu, apple to apple. Dia cuma bandingkan dengan Mamon. Ya, nah ini kita lihat ini. Next. Bukan, kayaknya sebelum ini deh. Yang dari nomor 3 itu bahwa uang adalah hamba yang baik. Uang adalah hamba yang baik tetapi tuan yang kejam. Tuhan harus menjadi tuan, uang harus menjadi hamba. Jadikan Mamon hamba yang kita suruh-suruh. Kita mau berkati pekerjaan Tuhan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan keuangan yang Tuhan titip sama kita. Bapak Ibu tahu, China sekarang lagi nge-ban. Maksudnya orang yang show off soal kekayaan. Itu di-ban tuh. Dibekukan tuh, udah nggak bisa lagi. Dan ada juga orang yang maksudnya miskin supaya dikasihan, itu juga nggak ada tuh. Itu Cina lagi lakukan itu, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau lihat YouTube kan, TikTok kan banyak juga kan selebriti yang show off tentang kekayaan. Tapi coba perhatikan seorang aktor yang namanya Nicholas Saputra. Dia anak Tuhan, dia gak pernah show off begitu. Satu waktu dia ditanya sama wartawan, kok kamu lagian buat apa, dia bilang. Sampai kamar kita 1 juta umat lihat, buat apa? Itu kan private. Ya,
Yang suka show off seperti itu. Oke. Nah, ciri orang yang menyembah Mammon, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Iri terhadap kekayaan orang lain. Iri, apa sih iri? Senang kalau lihat orang susah, tapi susah kalau lihat orang senang. Ya, yang lebih parah lagi nih, iri ini. Kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Ngeri kan? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Khawatir. Ada duit, khawatir. Nggak ada duit, khawatir. Ada gak orang seperti ini? Ada saudara. Terus mukanya tuh gak penuh sukacita. Loh, bukannya lu bilang laki lu baru dapat order gini-gini. Iya nih, tapi kan begini. Aduh, tapi kan capek deh. Ya kan? Terus apa? Tidak taat kepada arahan Tuhan dalam mengelola keuangan. Tidak percaya kasih dan kesetiaan Tuhan. Nah, Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Mau dalam keadaan begini, di tengah di ini, ya biasa aja. Kita mesti bisa mengelola itu semua. Ya, amin. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi. Lanjut, coba nih, ini saya suka renungkan ini saudara. Injil, kita sama-sama baca ya. 2, 3. Injil menuntut lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi Injil memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Injil menuntut semua kekayaan kita. Tetapi Injil memberikan kita kekayaan yang sejati. Haleluya. Lanjut saudara. Yang keempat, jadi kita belajar bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Jangan kekayaan, jangan jadikan ukuran kerohanian ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, harus punya mental puas. Puas apapun keadaannya, cukup. Yang keempat, kekayaan adalah alat untuk kemajuan Injil. Matius 6 ayat 19 dikatakan ulang-ulang, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi banyak pencuri, karat, rusak, ngengat dan lain sebagainya. Tapi kita diajar untuk apa? Kumpulkan harta di sorga lewat pelayanan kita ya. 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Nah, di dalam Matius 23 ayat 23b ini, itu Bapak Ibu Saudara, biar kita belajar memiliki prinsip dalam memberi. Ada 3, keadilan, terus belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, oke. Nah ini ayat nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Bapak Ibu Saudara belajar memiliki prinsip-prinsip dalam memberi. Keadilan. Ada orang-orang yang melayani full time dalam dunia gereja. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Kita baca deh. 1 Korintus. Oh udah. 1 Korintus. Iya oke. 2, 3. Untuk keadilan, untuk orang-orang yang melayani sepenuh waktu di gereja. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ya, jadi kalau kita memberi saudara biar ada keadilan. Nah, yang kedua kesetiaan, mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan beri. Amin, haleluya. Dan yang ketiga belas kasihan, perhatikan orang-orang yang dalam kekurangan. Amin. Ini nih belas kasihan,
Kesetiaan, keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu jadi hari ini kita ingatkan diri kita, apa sih yang Injil katakan soal kekayaan, bahwa Tuhan adalah pemilik, kita cuma steward. Kita cuma pengelola. Kekayaan tidak menjadi ukuran dari kerohanian kita. Kita harus punya mental puas, cukup saudara. Jangan maruk, cukup. Lalu yang keempat, apa? Kekayaan adalah untuk kemajuan Injil. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita.